Kembali, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan dan memohon penerangan atau iluminasi dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, berikan kami pencerahan supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat menyelami, supaya kami dapat menghayati berita firman Tuhan yang dibacakan melalui kisah kematian Kristus pada hari Jumat Agung melalui Injil Yohanes. Berikan kepada kami kemampuan bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk melaksanakan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita bangkit berdiri selama pembacaan Injil yang diambil dari Yohanes 19 ayat 23 sampai dengan 30. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara sekalian, kita semua pasti pernah experience a bad day, mengalami sebuah hari yang buruk. Hari buruk yang tidak kita sangka,
dan tidak kita harapkan, tetapi terjadi. Kita semua tidak menyukainya, tetapi hari buruk selalu ada menyelinap di keseharian hidup kita. A bad day. Ngomong-ngomong tentang hari buruk, Jumat kala itu adalah hari yang buruk. Amat buruk. Jam-jam berlalu menegangkan sejak pagi. Segala ketidakmasukakalan terjadi. Segalanya tiba-tiba menjadi terbalik-balik. Yang benar jadi salah, yang salah dijadikan benar. Orang baik dihukum, penjahat dibebaskan. Semuanya serba tidak terkendali. Persekutuan tercerai-berai, persahabatan terkoyak-koyak, iman runtuh, harapan hancur luluh, langit gelap, matahari enggan bersinar. Itulah Jumat itu, hari yang buruk. Dan di hari itu, dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Yesus yang disalibkan itu melakukan apa yang lazimnya dilakukan oleh orang yang sedang mendekati ajalnya. Berpamitan kepada orang-orang yang terdekat. Menyadari tugasnya di dunia telah selesai. Melihat terminal akhir kematian sudah dekat. Dan dia mengeluhkan apa yang paling dirasakan pada saat itu. Aku haus. Ayat 28. Perasaan haus yang mewakili betapa buruknya hari itu harus dilalui. Hari yang cuma menyisakan kekeringan dan keletihan yang menguras semua energi sampai benar-benar habis. Aku haus. Itulah hari Jumat itu. Tetapi saudara-saudara, itulah yang terlihat oleh mata kita, yang dicerna oleh otak kita yang terbatas ini, yang mau tidak mau menghasilkan penilaian. Hari Jumat itu hari yang buruk, kelam, pekat. Tetapi Injil Yohanes ditulis untuk mengajak kita melihat hari itu bukan dari sisi kita, melainkan dari sisi Allah. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci tentang para prajurit yang membuang undi demi mendapat jubah Yesus. Itu pun supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Perkataan Yesus, aku haus, itu juga supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Bahkan semua kejadian pada hari itu adalah penggenapan dari kitab suci sampai pada hal-hal yang paling detail.
khusus tentang kehausan Yesus, tema kita hari ini. Sudah tertulis dalam kitab Mazmur berabad-abad jauh sebelum hari itu ada. Pertama, Mazmur 22 ayat 16 yang tadi dinyanyikan berbalasan. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Yang kedua, Mazmur 69 ayat 4 dan ayat 22. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Persis sudah tertulis di dalam kitab suci. Hari itu menggenapi apa yang tertulis di dalam scripture. Artinya, setiap detail kejadian di hari Jumat itu adalah penggenapan dari rencana agung Allah menghadirkan penebus yang bertukar tempat dengan kita, sehingga kehausan abadi di alam maut tidak perlu kita alami, karena Yesus telah menanggungkannya untuk kita. Anda ingat di Alkitab ada cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin, Lukas pasal 16. Dalam cerita itu di alam maut, orang kaya itu memohon-mohon setetes air. Mengapa? Karena di alam maut itu dia menderita kehausan yang amat sangat haus abadi, kekeringan yang kekal, sengsara yang tidak berkeputusan. Ketika Yesus disalibkan, kita semua ini yang ada di pikirannya. Fokusnya adalah mengingat kita. Segala kesakitan dipikulnya sambil terus mengingat kita. Dia tidak rela kita menanggung derita di alam maut itu. Haus abadi. Oleh karena itu, harga apapun dibayarnya untuk melepaskan kita dari situ. Termasuk ketika dia sendiri harus bertukar tempat dengan kita. Kerajaan maut ditemuinya, derita maut dirasakannya. Aku haus. Padahal dia itu air hidup, the living water. Tetapi the living water itu sedang bertukar tempat dengan Anda dan saya. Itu sebabnya dia berkata, aku haus. Saudara sekalian, apabila hari Jumat itu tidak ada, kitalah yang akan menderita sengsara di alam maut serta berteriak kekal dalam keputusasaan abadi. Aku haus. Kalau tidak ada hari Jumat itu, kitalah yang ada di sana. Tanpa pertolongan datang. Seperti orang kaya dalam cerita Lukas 16 tadi.
apabila hari Jumat itu tidak ada, semua hari sepanjang segala waktu benar-benar akan menjadi buruk. Memang di mata manusia Jumat itu adalah buruk, tetapi sebenarnya hari itu sedang melayani rencana mulia dari sorga. Apa yang buruk bagi kita manusia, diam-diam sedang mengerjakan keselamatan yang datang dari Allah. Diam-diam sedang menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang tampaknya tidak masuk akal dan lepas kendali tetap berada dalam kendali Allah yang maha sempurna. God is in control. Itulah tema kita di bulan April ini. God is in control. Termasuk in control untuk hari Jumat itu. Di atas landasan inilah iman kita berdiri. God is in control. Dalam kacamata iman Kristen, hari Jumat yang buruk itu sesungguhnya adalah Good Friday. Dalam kacamata iman Kristen, hari Jumat itu adalah hari terbaik dari segala hari baik. Hari Jumat Agung. Jika Anda melihat sebuah sulaman permadani yang indah dari bawah, kalau sulaman permadani yang indah itu Anda lihat dari bawah, yang terlihat hanyalah rajutan tali temali yang semrawut, yang terjalin secara simpang siur, tidak karuan, nggak bagus sama sekali, buruk kalau Anda melihatnya dari bawah. Tetapi apabila dilihat dari sisi yang benar, dari atas, maka tampaklah gambar sulaman warna-warni yang indah menawan. Hasil karya sang seniman. Sungguh amat baik. Hari Jumat itu dilihat dari sisi rencana Allah adalah hari yang sungguh amat baik. Good Friday. Saudara sekalian, sebagai manusia, kita tidak luput dari melihat, merasakan, mengalami hari-hari yang buruk. Saya yakin kita semua pernah mengalami a bad day. Tetapi janganlah hari-hari seperti itu memberi definisi pada siapa kita. Dan janganlah hari-hari seperti itu memberi definisi pada bagaimana wajah kehidupan kita selanjutnya. Sebab yang memberi definisi pada siapa kita dan bagaimana rupa kehidupan kita adalah Sang Pencipta kita, Allah sendiri. Rencananya lebih besar dari semua kejadian, semua pengalaman, dan semua hari-hari yang kita bilang buruk. Rencana Tuhan selalu jauh melampaui di atas semua itu. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera.
Rancangannya adalah rancangan keselamatan bagi kita dan bagi mereka yang ada di sekeliling kita. Jumat Agung tetap meninggalkan pesan abadi kepada kita semua bahwa tidak ada hari yang buruk bagi Allah. Tidak ada. Yang bagi kita terlihat sebagai hari paling buruk, bagi Allah dipakainya menjadi hari keselamatan, hari paling baik untuk keselamatan dunia ini. Tidak ada hari buruk bagi Allah. Semua hari ada di dalam kendalinya. Semua hari melayani rencana Tuhan yang mulia. Yakinlah, pada suatu saat Tuhan akan membuat kita menoleh ke belakang dan berkata, andaikan hari-hari buruk itu tidak ada, saya justru tidak dapat berkata sekarang betapa baiknya Tuhan itu. Yakinlah, Tuhan akan membuat Anda tiba di titik itu, menoleh ke belakang dan mensyukuri hari itu ada, sekalipun waktu itu terasa buruk, tetapi hari itu ada supaya hari ini, di mana kita bisa melihat kebaikan dan mengecap kebaikan Tuhan terjadi. Ingat, tidak ada hari yang buruk bagi Allah. Jumat itu buruk terlihat di mata manusia, tapi dalam rencana Allah, Jumat itu menjadi Jumat Agung, Good Friday. Have a blessed Good Friday. Amin.